Pernikahan antara kakek Tarman dan Sheila Arika terus menuai sorotan publik, terutama setelah mahar cek senilai 3 miliar rupiah ternyata hanya berupa cek palsu. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @muarmi_big_hit_girl membedah kasus ini secara kritis dan menilai pernikahan tersebut janggal sejak awal. Ia menyoroti perbedaan usia 50 tahun, bentuk mahar yang tidak lazim, hingga cara penyerahannya yang dianggap merendahkan makna pernikahan. Setelah terbongkar bahwa cek itu palsu, Tarman dikabarkan kabur meninggalkan mobil rental yang dijaminkan demi mendapatkan uang 50 juta rupiah untuk biaya pesta. Membuat keluarga Sheila mengalami kerugian besar dan malu di hadapan publik. Menurut netizen yang berbakti, keluarga Sheila tampak terlalu percaya meski sudah mendapat peringatan dari tetangga tentang latar belakang Tarman. Ia menilai kasus ini menjadi pelajaran keras agar perempuan lebih berhati-hati memilih pasangan dan tidak mudah tergiur janji kekayaan tanpa bukti nyata, apalagi dari sosok yang ternyata penipu. Video pernikahan yang terlihat normal, nggak normal, karena posisinya ini si wanita muda dipersunting oleh pria yang tua gitu, dan ternyata jarak umur mereka adalah 50 tahun, si wanitanya 24 tahun dan si prianya kalau nggak salah 74 tahun, jadi 50 tahun lah ya, berarti seumuran kakek gue gitu. Masalah yang kedua adalah pernikahannya ini menggunakan mahar 3 miliar rupiah. Ya sebenarnya nggak salah sih, 3M, maharnya 3 miliar rupiah nggak masalah. Soalnya kan banyak juga kan yang orang-orang maharnya itu kayak logam mulia, totalnya beberapa M gitu kan, ini masih wajar lah ya. Cuma nih masalahnya yang sedang saya pertanyakan adalah kok bentuk maharnya begitu? Ini kan kalau sewajarnya pernikahan itu kan, apalagi ini suatu hal yang sakral dan itu adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi, maharnya harus di depan mata kan ya. Maksudnya kayak kalau misal maharnya itu 1 juta rupiah, uang 1 jutanya itu ada gitu di atas meja si untuk akadnya itu, atau kalau misal perhiasan pun ada di situ, mungkin wujudnya kelihatan lah, atau mungkin kalau misal perhiasan juga ada yang bawa, maksudnya ini ada di lingkup pernikahan itu gitu. Ini kan kalau misal pakai uang 3M kan harusnya uang dijembreng di meja ya, atau mungkin kalau enggak paling enggak dijembreng di ruang tamu gitu loh. Tapi saya tidak melihatnya. Terus ternyata maharnya itu dalam bentuk cek, 3 miliar rupiah dengan cek. Tapi ini gini ya, setelah gua melihat gimana proses pernikahannya dan bagaimana mahar itu diberikan, gue agak sedikit bertanya-tanya, karena kebetulan karena gue orang keuangan ya, jadi gue agak sedikit merasakan gitu bagaimana rasanya pegang cek ya, meskipun cek perusahaan. Setahu gue, kalau gue nganterin cek ke bank, gue nggak tahu di dunia perbankan seperti apa. Kalau gue nganter cek ke bank, gue itu untuk gue lipat 2 itu cukup nggak berani, karena gue takut itu cek jadi nggak berlaku kan. Bahkan kalau di cek itu seingat gue tulisannya salah aja terus lo timpa, itu bank nggak mau nerima. Apalagi di video ini tuh sangat terlihat jelas itu cek ada di saku mempelai pria, diambil lecek, semrawut, kusut. Kayak ini duit 3M kan, kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Tapi ternyata setelah dengan berjalannya waktu ketahuan lah itu cek palsu. Kesel banget gue sumpah. Maksudnya gini loh, gue kan awalnya masih deg-degan ya, kayak itu duit 3M digituin ya, kayak kok kayak digituin, nggak taunya palsu. Ya bener lah, kalau nggak ada harga dirinya orang nggak ada isinya. Kenapa bisa ketahuan? Karena 2 hari setelah mereka nikah, kan akhirnya rame tuh, karena kan viral lah. Apa sih yang nggak viral orang pernikahan mahar 3M gitu kan? Siapa sih yang nggak bakal meramaikan ini? Banyak lah yang laporan di komentar, para netizen-netizen ngasih tahu, ini bapak tuh penipu, tuh bener nggak, duitnya ada nggak, kayak gitu-gitu. Nah kebetulan keluarga mempelai wanita percaya dan menanyakanlah ke si bapaknya, ini mana duitnya? Mana nih maharnya? Cairin dong ceknya, gitu kan? Dan si bapak itu tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa membuktikan bahwa cek itu benar. Akhirnya karena dia merasa terancam, dia kabur bawa motor mempelai wanita. Ya mungkin dipikirnya oke lah ya, karena posisinya ketika bawa kabur motornya itu, mobilnya si mempelai pria ditinggal di rumah gitu. Karena ya jadi orang-orang mikirnya kayak ya udahlah nggak rugi-rugi amat gitu. Soalnya mobil itu tuh adalah awal mulanya maharnya itu nggak 3M, awalnya maharnya itu adalah 1M ditambah sama mobil Toyota Camry, itu maharnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah jadi maharnya 3M, 3 miliar rupiah, dan mobil itu dijadikan sebagai hadiah pernikahan gitu. Makanya mobilnya ada di rumah itu. Nah jadi pada saat si bapaknya kabur bawa motor, terus ngerasa kayak ada mobilnya ini, ya udahlah ya gitu. Ternyata si mobilnya ini adalah mobil rental. Gila ya. Nah itu baru kerugian kedua. Kerugian ketiga adalah
gue ngeliat ada video di mana pada saat pernikahan itu terjadi, si yang punya rumah itu mungkin kayak syukuran gitu juga kali ya, karena ngerasa kayak gue bakal dapat uang 3M. Jadi tetangga-tetangganya yang datang untuk kondangan itu dikasih amplop isinya 100 ribuan. Wah, ada lagi. Jadi kan kalau misal kita nikah itu ada kayak catering, orang di rumah pada masak-masak, padi-padi, terus dekor, MUA, apa segala macam kan pasti harus dibayar kan. Nah, kalau kayak gini-gini tuh emang kalau di Jawa kan posisinya mereka itu lagi kejadiannya ada di Pacitan. Kalau orang Jawa itu emang pernikahan itu yang mengadakan adalah pihak perempuan. Pihak laki-laki itu memberikan bantuan lah, istilahnya itu kayak uang dapur gitu loh. Dikasih lah si mereka ini, mempelai wanita dikasih uang 50 juta untuk bantu-bantu uang dapur. Udah ada 2 kasus, masa sih nggak curiga? Dan kalian tahu 50 jutanya itu duit apa? 50 jutanya itu adalah duit hasil dari menggadaikan mobil yang diparkirkan di depan itu. Iya, mobil rental. Bayangin, mobil rental digadein, duitnya dikasih ke mempelai wanita. Udah habis buat acara nikahan. Jadi kalau ibarat mempelai wanitanya itu udah kayak jatuh, tertimpa tangga, udah nggak cuma itu doang, udah kayak ngusruk, jelungop, nyemplung got, ke bawah arus, terus buah neng dinger tuh. Ya gue gak ngerti ya apa yang terjadi sama mempelai wanitanya, kenapa dia saking langsung percayanya begitu aja sama si ini bapak-bapak dengan uang 3M-nya itu. Tapi ya, ayolah, realistis dikit dong. Masalahnya juga kan banyak nih orang-orang di luar sana yang masih muda, terus juga cakep-cakep lah ya, dan mereka itu kaya gitu. Sekarang itu banyak kok laki-laki muda yang kaya. Ya minimal kalau misal lo ditipu tuh nggak ditipu sama bapak-bapak gitu. Ada lagi nih yang sedang gue pikirkan. Tapi ini kayaknya arahnya lebih ke gosip aja kali ya. Jadi kan ini ceritanya kan ketawanya itu kan 2 hari setelah pernikahan ya. Jadi kan berarti setelah menikah itu kan mereka kan udah sah menjadi suami istri gitu kan. Terus baru ketahuannya kan 2 hari kemudian. Berarti paling enggak kan hari ini nikah, 2 hari kemudian ketahuan. Berarti kan ada 2 malam mereka sebagai suami istri. Itu menurut kalian udah diiclek belum nih? Gue gak ngerti mau komen apa. Itu mau 24 tahun nih, masih muda udah diiclek sama bapak-bapak. Penipu lagi, ini udah nggak cuma mau kondo lagi. Kalau mau kondo kan kayak ya udah laki-laki nggak punya duit. Ini penipu anjir. Gak suka deh baca berita beginian. Kasihan mbaknya. Oh enggak, gue nggak tahu ini dia perlu dikasihanin atau enggak, karena katanya tetangga-tetangganya itu udah ngasih warning gitu. Hati-hati, beneran gak itu 3M-nya, ya gitu-gitu. Udah di warning gitulah, tapi ternyata mereka masih main delmawon. Jadi kayak ya udahlah. Ya mungkin ini adalah pelajaran yang harus dipetik untuk sebagian wanita yang matre. Ya, gue tahu wanita itu harus matre, tapi realistis ya, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, karena kita harus selain mencari yang kaya, kita harus mencari yang cakep dan muda. Ya, paling enggak 1 tahun di atas kita, 5 tahun di bawah kita. Kita cari borondong aja, nggak usah sampai yang lebih tua. Takut gue. Assalamualaikum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan elek-eleknya nih ya orang Sek-sek tangi-tangi anak berita viral mahar cek 3 miliar ternyata palsu ya. Belajar dari kasusnya Mbak Sheila Arika apa siapa kailah ya. Jadi ki kanggo wong wadon sing kepengin duit akeh dia yo memang buruh kerja ya. Kayak nek wis kayak gie kan akhirnya wirang sak jagat gumirat ke anane tanggane mesti sibuk ngerasani orang mari-mari. Ya Allah, lagi kakek Parman kayak kemarin rupanya wis ngono kae ya, penipu bareng ya. Jadi sing wadon kayak pengenyongan elek-eleknya nih ya orang Keluarga dari istri Pak Tarman klarifikasi soal berita yang lagi viral, guys. Katanya Pak Tarman tuh nggak kabur, tapi lagi honeymoon sama anaknya. Banyak media yang percaya sama orang ini, kandang Pacitan. Jujur termasuk gua. Karena dia ngomong tuh seakan-akan dia bagian dari keluarga pihak si cewek. Nah, keluarga pihak si cewek juga udah video call sama Pak Tarman dan anaknya. Kalau mereka itu baik-baik aja dan sekarang lagi honeymoon. Tapi untuk cek senilai 3M dan mobil itu, emang pihak keluarga si cewek belum nerima, guys. Katanya mereka masih nunggu karena Pak Tarman sama anaknya itu lagi pergi honeymoon. Pertanyaan gua, si abang kandang Pacitan ini cemburu atau sakit hati atau gimana nih? Kok bisa-bisanya lantang banget ngomong tanpa konfirmasi dari keluarga si cewek? Aduh, buat Pak Tarman dan istrinya, saya mohon maaf ya Pak. Semoga kalian jadi keluarga yang bahagia. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Guys, udah ya guys, Pak Tarman itu nggak kabur bawa motornya si Sila.
Pak Tarman itu sama Sila lagi honeymoon maksudnya honeymoon di kosan tempat kerja atau usaha ibunya ya gitu. Pokoknya uang 3M itu maharnya itu beneran, itu nggak bohong, nggak bawa kabur motor. Terus mereka sekarang lagi bercocok tanam. Dan buat yang lainnya nih yang nyuruh bikin gulai terus ngasih makan yang santan-santan kayak gitu, stop. Nggak perlu ngajarin Sila buat bikin suami barunya cepet kenyang maksudnya ya. Ini yang buat nyebarin mereka itu nggak beres, gue sentil nih, nggak boleh.